di sini maupun yang dengar di streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Saya terima kasih pada Bu Yani yang mengundang saya ke Gereja Baptis Jakarta di PSI ya, dan juga pada Bapak Pendeta Irwanto yang izinkan kami kesempatan dan teman-teman pengurus di sini untuk sharingkan firman Tuhan. Nah, ini hari temanya adalah Tuhan adalah penolongku. Ini kita iya dan amin saudaraku. Dan firman Tuhan dikutip dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Di sana dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Ketika saya membaca firman Tuhan tersebut, selalu mengingatkan ketiga orang temannya Daniel. Ya, di kitab Daniel mengatakan, ya mereka tidak mau diperintahkan untuk menyembah berhala patung, sehingga mereka dicampakkan ke dalam perapian. Tapi Tuhan menolong. Bahkan di dalamnya seolah-olah kelihatan ada 4 orang, itu ada 1 malaikat di sana menolong mereka. Ya, karena mereka teguh beribadah menyembah Tuhan. Dan juga bagaimana dengan Daniel? Daniel juga begitu. Karena ada orang jahat sekelilingnya ingin mencelakakan si Daniel dengan pada raja si Darius waktu itu, yaitu supaya tidak boleh menyembah Tuhan. Ya, Daniel itu kan berdoa terus sama Tuhan. Nah, mereka tidak senang. Dia menghasut itu Raja Darius supaya jangan menyembah Tuhan. Boleh juga menyembah raja saja, tapi Daniel menolak dan dimasukkan ke dalam goa singa. Ya kan? Nah, di sana juga Tuhan lindungi. Di safari juga ada singa ya saudaraku ya. Jangan coba-coba masuk ke kandang singa. Ya bahaya, ya singanya lagi kenyang juga kita juga takut. Kalau Pak Tony di sini pernah digigit singa, untuk Tuhan lindungi Bapak ya. Digigit benar sini Pak. Pak Tony kan sayang sama binatang. Ya biar ada istilahnya pawang juga tuh. Itu juga kadang-kadang namanya juga hewan, bisa ngamuk. Ya tapi Tuhan adalah pertolongan kita semua saudaraku. Apalagi di masa COVID ini. Ya, kita bisa berkumpul, yakin percaya saudaraku, Tuhan beserta kita. Nah, di Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, ya bagian firman Tuhan ini terkenal waktu zaman COVID, dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini juga bicara soal penyakit sampar pada malam hari, pokok siang panas. Tapi dengan firman Tuhan, ini bukan kita mencobai Tuhan. Gua nggak takut nih, ya. Gua nggak usah pakai masker. Udah nggak jaga badan kesehatan, kumpul-kumpul, yang ngerokok, yang apa jadi satu. Kan itu cobain Tuhan. Kita juga manusia diberikan hikmah oleh pada Tuhan. Makanya Raja Solomon mengatakan, aku berdoa, minta hikmah, saudaraku. Ya, kita baca firman Tuhan dan ambil sepotong-potong. Tuhan juga berikan hikmah kepada kita, dan juga kita menjalani protokol kesehatan seperti Bapak Pendeta Irwanto mengatakan, pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, jangan sembarangan ngerupi, kumpul-kumpul. Kalau di sini kan kita diatur tuh. Nah, ini bagus 1-0 diberikan hikmah oleh Tuhan. Jadi jangan mencobai Tuhan. Nah, maka dari itu saudaraku, marilah kita sadar semua akan tanggung jawab kita. Tuhan Maha Kuasa, itu amin. Ya, amin. Tidak dapat dipungkiri. Tuhan baik, ya. Tuhan itu selalu melindungi kita, menolong kita, bahkan bersama kita. Tuhan itu, Tuhan bukan Tuhan yang kejam, yang seperti ada agama lain yang ditusuk-tusuk, ini menyakiti dirinya. Aduh, kalau kita luka, Tuhan juga bilang, kenapa dia teh karunya, ya, kesian ya. Kalau sudah saya tidak bisa setik-setik. Ya. Jadi Tuhan lindungi kita, nggak mau tusuk-tusuk kita begini. Dia lindungi kita, saudaraku. Ya, jadi kita itu adalah harus mempunyai hikmat dan
tanggung jawab. Manusia harus mempunyai tanggung jawab. Jangan bilang, oh Tuhan lindungi, oke, nyebrang jalan semau gue aja, semaunya nyebrang, gak lihat kiri, nggak lihat ke kanan, nyebrang, ya atau ketabrak itu namanya. Kita mesti kudu hati-hati juga biar Tuhan lindungi. Tanggung jawab kita juga harus ada istirahat yang cukup, olahraga, bekerja, tanggung jawab. Nah itu kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, kita yakin. Saya ingat 40 tahun yang lalu, waktu asuransi tidak umum seperti ini, Pak. Ya, tidak malah ini. Jadi waktu itu kalau kita pekerja Tuhan, hamba Tuhan maupun anak tua mau melayani Tuhan ke satu daerah, kan ada tuh asuransi. Langsung ada yang mengaitkan begini dengan iman, selalu kaitkan dengan iman. Oh nggak punya iman ya, Tuhan kan menolong. Kenapa mesti diasuransi? Masa takut? Padahal itu juga bukan soal takut nggak takut. Tuhan kasih fasilitas. Kita kalau nggak yakin sama Tuhan, perlindungan Tuhan, kita nggak bakalan berani naik pesawat, naikkan bus. Itu biarpun jalan kaki juga kalau nggak hati-hati bagaimana. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Amin. Kalau Tuhan izinkan, itu ada sesuatu yang khusus, saudara. Ada sesuatu yang khusus. Nah, kalau misalnya sesuatu khusus yang terjadi, itu mungkin juga suatu proses untuk meningkatkan kita punya rohani ke lebih yang tinggi, ya kan? Jadi kita sebagai pertama percaya Tuhan, bayi menyusut terus, belakangan makan makanan yang keras, dewasa, bertumbuh, berbuah nanti akhirnya di sana, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Nah di sana kita diproses. Memang gak enak dalam proses ini, tapi itu bertumbuh. Saya ingat 30 tahun, 20 tahun yang lalu, ada di Jawa Timur, satu daerah kan ada berapa gereja. Satu gereja itu dirusak, dibakar oleh oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal itu gereja baik, rajin berdoa, hamba Tuhannya juga baik, bahkan juga jemaatnya doa puasa. Pertama mereka diejek, oh kurang sih, gereja itu kurang rohani, ya kami nggak apa-apa. Kok kamu itu gerejanya kok dirusak, dibakar gitu loh. Itu kan biasa kan gereja di daerah kan sederhana ya. Nah kemudian ya udah Bapak Pendeta ajak umatnya, ayo kita introspeksi. Memang ada satu kejadian kebanyakan datang dari dosa. Kita harus introspeksi. Ada suatu kejadian, kita harus introspeksi. Kita salah apa sih sama Tuhan? Kita berdosa apa sih sama Tuhan? Salah apa sama sesama kita? Apakah kita menyakiti? Kita introspeksi. Setiap kali juga hidup kita tuh mungkin kita tidak sadar kita telah berbuat salah, tetap minta ampun kepada Tuhan. Nah waktu itu saudara-saudara dari kota-kota yang lain mendengar berita bahwa gereja tersebut dirusak, dibakar, mereka simpati, melihat, memberikan sumbangan. Nah, kemudian Tuhan berikan hikmat pada para majelis dan hamba Tuhan di sana membangun gereja kembali. Gereja dibangun kembali, bahkan lebih mulia, lebih bagus dari sebelumnya, saudaraku. Nah, maksud saya ini suatu proses ini kenyataan loh, saudaraku. Betul-betul di Jawa Timur, sampai-sampai yang tetangganya gereja itu yang mengejek mereka sampai ngomong apa? Kalau tahu gereja itu dibakar dan rohani jangan dia punya. Jadi bagus dia sekarang. Nah, kita kan ini suatu proses, ya. Proses itu memang nggak enak ya. Ya tidak ada orang tuh anak Tuhan yang betul-betul yang sayangin, malahan harus mengalami suatu proses ujian. Ya, kita sekolah juga anak-anak mesti ujian, ya kan? Waktu ujian itu kan sibuk belajar atau bagaimana supaya sehingga lulus lebih pandai, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau mau cerita lagi sih panjang nih, cuma sekarang secara singkat aja. Nah, ada satu cerita, namanya Sai Hong Sima Yan Shi Fei Fu, itu bahasa Tionghoanya. Seorang kakek di daerah di Tiongkok.
Dia di daerah sana ada satu kuda dan juga mempunyai satu anak lelaki. Nah, anaknya kan senang naik kuda gitu. Satu hari kudanya hilang. Wah, si kakek tetangganya datang, kok kudanya hilang, kamu nggak sedih? Wah, nggak apa-apa lah, yang penting kita selamat saja. 2 hari kudanya bawa kuda lain lagi. Dia bisa ya Pak, dia bawa teman-teman kuda datang. Orang kan Tiongki ya, Tiongki itu selamat. Dapat kuda banyak, si kakek ini kira hilang. Kita nggak usah terlalu senang aja, kita selalu bersyukur saja. Anaknya lihat kudanya banyak, tiap hari naik kuda ini, kuda itu, kebetulan dapat naik kuda yang liar, jatuh, akhirnya nggak sedih juga. Jadi kenapa sedih? Pokoknya kita bersyukurlah, sesuatu pasti ada hikmah. Blessing in disguise. Tahu nggak saudara blessing in disguise? Katanya Pak Tony, Bu Yani, sama Pak Irwanto, jemaat di sini pintar-pintar Inggrisnya ya kan ya. Blessing in disguise itu kayaknya berkat yang terselubung, padahal itu berkat. Ya nggak? Dia kaki patah ya nggak apa-apa lah, masih bisa jalan gini-gini, launan pelan-pelan jalan ya. Pada waktu itu lagi zaman perang, mau tarik tentara, dan itu tentara kudu badannya yang sehat, yang segar, yang kakinya bisa apa mana bisa terima tentara. Tahu sendiri kalau perang mah kesempatannya mah cius isa tuh 9 bakalan kesempatannya mati, kesempatan 1 hidup. Jadi kesempatan hidup jarang lah kalau perang mah. Jadi anaknya nggak kepilih. Jadi bagus kan, jadi dia bisa hidup si kakek sama anaknya, walaupun ya timpang dikit lah. Jadi kita tetap di firman Tuhan ajarkan, tetaplah bersyukur saudaraku. Tuhan melindungi. Jangan pada waktu itu Tuhan kok nggak lindungi gua nih ya, kok nggak nolong abdi ya kumaha, kenapa? Ya bukan begitu. Makanya kita iman kita tetap ya, kita memandang Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan juga itu juga bukan Tuhan yang diamin, dia kudu dalam suatu proses. Saudaraku, perlindungan yang terbesar, penolong Tuhan yang terbesar apa? Sebenarnya adalah ketika Tuhan Yesus disalib, mati di atas kayu salib. Ya, dia sendiri untuk apa? Untuk melindungi kita, menolong kita, menghindari kematian, binasanya kekal. Inilah menurut saya ini yang penting, perlindungan kita. Tuhan menolong kita yang paling besar, sehingga kita tuh tidak dalam dosa, ya, mengalami mati yang kekal, tapi Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus rela disalib, dia tidak berdosa, tapi menanggung dosa kita di kayu salib itu, ya, demi kita ini mempunyai hidup yang kekal. Saudara, marilah kita saling menguatkan, saling mengasihi, ya lihat membantu yang lemah, ya kita bertumbuh dan berbuah, meresponi kasih Tuhan, ya meresponi cinta kasih Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, selalu menolong kita. Maka kita itu harus tahu definisi itu menolong itu apa. Yang seperti saya tadi ceritakan, ada blessing in disguise, supaya kita dewasa, jangan menjadi anak Tuhan yang kolokan. Ya. Biarlah kita juga melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bukan hanya selamat saja masuk ke surga, tapi masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah itu tidak gampang. Bicara itu soal pahala, saudaraku. Kalau bahasa Jawa bilang jangan cincin tercium, hanya selamat saja, tapi kita masuk ke dalam kerajaannya. Luar biasa. Di sana kalau kita lihat Petrus, Paulus, satu meja sama Tuhan Yesus, itu suatu kemuliaan yang luar biasa, saudaraku. Ya, itu yang tujuan kita ke sana. Sedangkan prosesnya ini, kita yakin juga Tuhan menyertai kita. Biarlah kita di dunia ini hidup baik-baik, ya, menyenangkan hati Tuhan, ya, sehat jasmani dan rohani. Nanti ketemu dengan Tuhan, kita juga di tempat undang, wah ini anakku yang bager nih, yang baik, yang setia. Di sanalah kita menikmati kemuliaan Tuhan. Kiranya pada hari ini kita semua juga dapat disadarkan. Saya juga sharingkan firman Tuhan, saya juga mendapatkan berkat juga, diingatkan, kita saling mengingatkan. Tidak ada satu orang yang jadi Superman, semuanya anak Tuhan yang baik, yang luar biasa, saling care satu dengan yang lain.
Saya kemarin ini berapa minggu yang lalu, Taman Safari Indonesia kan ditutup ya, nggak boleh kumpul-kumpul di Ancol, di mana juga restoran tutup. Itu buat pengusaha satu pukulan yang berat, saudara. Itu nggak gampang sekali. Tapi Pak Tony, Bu Yani masih mempunyai hati ya untuk mengadakan bakti sosial. Hati saya tergerak, saudaraku. Ya, dalam keadaan susah itu, masa-masanya tidak lancar, bisa memperhatikan staf dan karyawan. Itu kalau bukan kasih dari Tuhan, itu nggak mungkin terjadi. Makanya saya bersyukur yang mempunyai teman yang baik. Teman juga kalau punya teman yang baik, kudu bersyukur, saudaraku, mempunyai sekeliling yang baik. Kita bersyukur bisa berkumpul, kita memuji Tuhan. Ya, walaupun di rumah juga bisa streaming, nonton TV. Ya, tapi kalau bisa kumpul sini bersama-sama, itu api Roh Kudus juga membakar kita, berikan kita semangat berkumpul kembali. Karena kita kalau sudah lama tidak ke gereja, itu bisa males-malesan. Dan kalau kita kumpul, bisa semangat ya menghadapi kesulitan. Kita ingat Tuhan itu penolong kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita, dan juga Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Haleluya. Amin. Kita berdoa ya saudaraku ya, semua kemuliaan bagi Bapa di surga. Kita doakan untuk, saya tergerak untuk berdoa PSI ya, Taman Safari Indonesia, kepada Pak Yansen, Pak Fran, Pak Tony, dan juga Bu Yani, semua staf dan karyawannya diberkati oleh Tuhan, mempunyai hidup yang hikmat ya, tahu tujuannya apa. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kesempatan yang singkat ini. Kami bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Tuhan berkati kami, ingatkan kami. Tuhan adalah Tuhan yang baik, penolong kami, pelindung kami ya Tuhan, senantiasa. Segala sesuatu terjadi tidak kebetulan. Itu senantiasa ada penolong Tuhan, memberikan kami keselamatan dalam hidup di dunia ini, maupun nanti hidup di dunia di surga yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dengar doa kami, berkati Bapak Pendeta Irwanto beserta Ibu dan semua karyawan, staf dan PSI dan jemaat daripada Gereja Baptis Indonesia, Taman Safari khususnya. Tuhan tolong juga berkati pemerintah Indonesia ya, khususnya di Jawa Barat sini. Tuhan berikan mereka hikmat, marifat, supaya bagaimana dengan keadaan COVID ini, supaya rakyat semua dapat hidup tenang, juga hidup damai, sejahtera melalui kesulitan ini Tuhan. Dengar doa kami, biarlah kami menjadi pesaksi-pesaksinya baik yang hidup bagi Tuhan Yesus. Berkati kami berkelimpahan. Dengar doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami persilakan Bapak Pendeta.